Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gilberto Tonono dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi ergonomi lingkungan tentang temperatur lingkungan kerja dan suhu tubuh manusia dan pengendalian temperatur, tekanan panas serta resikonya. Oke, yang pertama, temperatur pada lingkungan kerja dan tubuh manusia. Iklim kerja yang panas sudah menjadi salah satu penyebab yang sangat penting pada abad ini. Temperatur lingkungan kerja yang ekstrim akan mempengaruhi respon fisiologis serta penurunan kinerja akibat dampak psikologis. Lingkungan kerja yang panas akan memberikan beban tambahan bagi pekerja untuk mengeluarkan kelebihan panas dari tubuh, maka organ-organ tubuh bekerja lebih keras. Iklim kerja yang panas dapat menyebabkan beban tambahan pada sirkulasi darah. Pada waktu melakukan pekerjaan fisik yang berat di lingkungan yang panas, maka darah akan mendapat beban tambahan karena harus membawa oksigen ke bagian otot yang sedang bekerja. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan temperatur tempat kerja, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang nilai ambang batas untuk iklim kerja dan nilai ambang batas untuk temperatur tempat kerja. Ditetapkan nilai ambang batas atau NAB untuk iklim kerja adalah situasi kerja yang masih dapat dihadapi oleh tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan untuk waktu kerja terus-menerus tidak melebihi dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. NAB terendah untuk ruang kerja adalah 25 derajat Celcius untuk beban kerja yang berat dari NAB. Dan NAB tertinggi adalah 32,2 derajat Celcius untuk beban kerja yang ringan, tergantung pada beban kerja dan pengaturan waktu kerja. Di Indonesia, salah satu faktor yang menonjol sebagai penyebab gangguan kesehatan pekerja adalah lingkungan kerja yang panas. Oke, apa itu lingkungan yang panas? Apa itu heat stress dan bagaimana pekerja bisa terkena heat stress? Heat stress atau tekanan panas dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan pekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Berikut adalah paparan panas di lingkungan kerja bisa berasal dari 1. Suhu dan kelembaban tinggi, paparan sinar matahari secara langsung. 2. Gerakan atau aliran udara yang terbatas. 3. Kerja fisik yang berat. 4. Panas metabolisme tubuh. 5. Pakaian kerja. 6. Tingkat aklimatisasi. Faktor iklim kerja dan non-iklim tersebut yang dapat meningkatkan risiko pekerja terkena heat stress. Sebetulnya heat stress terjadi apabila tubuh pekerja sudah tidak mampu lagi menyeimbangkan suhu tubuh normal karena besarnya panas dari luar. Sederhananya, heat stress bisa terjadi ketika tubuh gagal mengendalikan suatu internal. Jika tubuh terpapar panas, maka sistem yang ada di dalam tubuh akan mempertahankan suhu tubuh internal agar tetap berada pada suhu normal, yaitu 36 sampai 37,5 derajat Celcius dengan cara mengeluarkan keringat dan mengalirkan darah lebih banyak ke kulit. Dalam kondisi demikian, jantung bekerja untuk memompa darah ke kulit bagian luar atau permukaan tubuh, dan kelenjar keringat terus mengeluarkan cairan yang mengandung elektrolit ke permukaan kulit, dan penguapan keringat menjadi cara efektif untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal. Namun jika suhu di luar dan kelembaban terlampau tinggi,
maka keringat tidak dapat menguap dan tubuh akan gagal mempertahankan suhu internalnya. Dalam kondisi inilah tubuh mulai terganggu. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja di lingkungan panas. Dengan banyaknya darah mengalir ke kulit, maka pasokan darah ke otak, otot-otot aktif dan organ tubuh lainnya mulai berkurang, sehingga kelelahan dan permasalahan kesehatan akibat panas pun lebih cepat terjadi. Kegagalan tubuh menyeimbangkan suhu tubuh internal ini yang pada akhirnya bisa memicu timbulnya heat stress pada pekerja. Siapa saja yang berisiko terkena heat stress? Pekerja yang memakai pakaian pelindung dan bekerja di lingkungan panas, kelembaban tinggi dan melakukan kerja fisik berat adalah pekerja yang paling berisiko terkena heat stress. Umumnya heat stress dialami oleh pekerja konstruksi, pertambangan, pabrik kaca dan pabrik karet, pabrik pelaburan logam, pekerja di ruang boiler, dan pekerja yang terpapar panas lainnya. Apa pengaruh heat stress terhadap pekerja? 1. Heat cramps. Heat cramps adalah kejang atau kram pada otot, bahkan bisa mengakibatkan pingsan pada penderita. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan panas. Kedua, heat exhaustion. Heat exhaustion terjadi akibat kurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terpapar panas. 3. Heat stroke. Heat stroke adalah efek heat stress paling serius atau fatal karena jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kondisi ini bisa mengakibatkan koma dan kematian. Penyebabnya adalah paparan panas yang terus-menerus dan ekstrim serta kegagalan regulator suhu tubuh. Tindakan apa saja yang harus dilakukan perusahaan dan pekerja untuk mencegah heat stress ini? 1. Mengatur waktu kerja. Perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan risiko paparan. Perusahaan dapat mengatur jadwal kerja dan istirahat dengan mempertahankan NAB paparan panas yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Membuat program pengendalian heat stress. Perusahaan harus memilih dan menentukan pekerja yang terlatih dan kompeten dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya bahaya paparan panas. Selanjutnya, pekerja ini yang akan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola program terkait paparan panas di tempat kerja. 3. Melakukan pengendalian teknik. Pengendalian teknik yang dapat dilakukan adalah memasang ventilasi umum, memasang exhaust fan, memasang dust collector, penggunaan penyekat, shielding, terutama untuk mengurangi panas radiasi serta mengurangi suhu dan kelembaban melalui pendinginan udara. 4. Melakukan pengawasan untuk tanda dan gejala awal. Pekerja bisa membuat sebuah sistem untuk memantau dan melaporkan tanda dan gejala awal penyakit akibat panas. Hal ini dapat membantu perusahaan juga dan dalam mendeteksi secara dini penyakit akibat panas dan melakukan tindakan pengendalian sesegera mungkin. 5. Melakukan identifikasi bahaya. Perusahaan dan pekerja wajib melakukan identifikasi bahaya paparan panas untuk meminimalkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penurunan produktivitas kerja. Berikut adalah kegiatan identifikasi bahaya. Yang pertama, mengenali bahaya paparan panas dan risiko penyakit akibat panas para pekerja. 2.
menghitung indeks tekanan panas melalui pengukuran faktor-faktor eksternal lingkungan yang mempengaruhi tekanan panas, yaitu suhu, kelembaban, kecepatan angin, suhu kering, suhu basah, dan suhu radiasi. 3. Melakukan evaluasi terhadap kesehatan pekerja akibat paparan panas, yaitu dengan mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh pekerja. 4. Menentukan langkah pengendalian dan perbaikan untuk meminimalkan bahaya paparan panas. Contoh kasus, lingkungan kerja pada industri pandai besi di Desa Hadipolo, Kecamatan Jokulo, Kabupaten Kudus dengan suhu lingkungan kerja berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Selain itu, masih ada pekerja yang bekerja lebih 8 jam per hari. Jam kerjanya jam 7 pagi 00 sampai jam 5 sore dan tidak mengenakan pakaian saat bekerja dengan paparan panas yang terus-menerus dari tungku pembakar. Suhu tersebut sudah tidak nyaman lagi untuk bekerja, sedangkan suhu yang optimal untuk bekerja orang Indonesia berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Selain itu, hasil pengukuran tekanan darah sesaat pada pekerja menunjukkan bahwa 44,3% mengalami hipertensi atau tekanan darah rendah dan 31,7% mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya, ini sumbernya. Sekian dari saya penjelasan materi ergonomi lingkungan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, harap dimaafkan. Terima kasih. Salam